Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Tayo santri dan santriwati rahimakumullah, kita lanjutkan masih di pembahasan asnafuz zakat ya. Asnafus samiyah li zakah. Jadi dibolehkan ya juzul iktisar seperti yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kita mencukupkan memberikan zakat kepada salah satu dari 8 golongan tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim muttafaqun 'alaih. Ya, Nabi mengatakan kepada Mu'ad ketika beliau diutuskan ke Yaman, kalau mereka taat kepadamu terhadap hal tersebut, ini sholat, mentauhidkan Allah, sholat dan seterusnya, maka berilah pengetahuan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan untuk mereka, atas mereka sedekah, zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang yang fakir di antara mereka. Jadi hanya orang fakir saja yang dikasih di sini. Nah, jadi boleh diberikan kepada orang yang fakir. Wala tahillu zakah. Dan tidaklah zakat itu halal diberikan kepada siapa? Li ghaniyin, untuk orang yang kaya. Wala li qawiyyin muktasib, orang yang kuat bisa bekerja. Dengan catatan ya, orang yang kuat bisa bekerja di sini memang betul-betul bukan termasuk dari kalangan orang yang miskin. Ada orang yang kuat, dia bekerja, tetapi dia miskin. Ya tadi kita sebutkan kebutuhannya itu tidak bisa dia cukupi dengan hasil kerja yang dia lakukan ya, apalagi di masa-masa ini ya. Walali ali Muhammad, dan tidak dihalalkan untuk keluarga ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Wahum Banu Hashim wa mawalihim, ya, dari anak keturunan Hashim dan ya, para mawalihim mereka, ya, bekas bisa masuk padanya bekas budak mereka ya, orang-orang yang mereka bebaskan dari perbudakan. Jadi orang-orang yang tadinya dibebaskan dari perbudakan ya, itu kan yang akan menerima warisan itu adalah siapa? Orang yang membebaskan budak tersebut. Kalau budaknya meninggal ya, maka di sini juga masuk padanya. Baik, maka apa yang disebutkan tentang adanya keturunan para nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dari jalur Fatimah radhiyallahu taala anha, mereka masuk dalam pembahasan ini, tapi Allah taala alam ya, di masa-masa ini banyak ya orang-orang yang mengaku sebagai habaib ya, kalau di Indonesia ya, mereka kadang tidak paham akan masalah ini ya, maka mereka boleh untuk menerima hadiah ya dari kalangan kaum muslimin, sehingga kalaupun mereka mau mengambil ya, harta dari kaum muslimin atau menerima harta dari kaum muslimin, harus dijelaskan di situ apakah itu sedekah ataupun itu hadiah. Kalau sedekah nggak halal bagi mereka ya. Baik, dan itu tentunya sesuai dengan ketentuan yang disebutkan ya, oleh para ulama. Adapun sebagai pemerintahan misalnya, maka pemerintah boleh memberikan kepada mereka karena satu kebutuhan. Apalagi misalnya mereka dari kalangan orang-orang yang fakir ataupun miskin, tapi tentunya lebih ahsannya, lebih bagusnya itu disebut sebagai hadiah untuk mereka. Wala liman tajibu alaihi nafaqatuhu hala jurjanihi, dan tidak boleh diberikan zakat itu kepada orang yang wajib untuk dia nafkahi ketika ya zakat itu diberikan ya. Nah, jadi orang yang wajib dia nafkahi nggak boleh diambil zakatnya diberikan kepada mereka. Wala likafirin, dan tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Ini zakatnya. Zakat, perhatikan, kecuali yang kita sebutkan tadi ya. Kecuali yang kita sebutkan kaitannya dengan pembahasan atau pembahasan sebelumnya ya, kaitannya dengan mu'allafah qulubuhum, orang-orang yang dilemahkan hatinya atau dilembutkan hatinya. Wa amma shadaqatu tatawwu'i fayajuzu daf'uha ila haula'i wa ghairihim. Adapun sedekah tatawwu, bukan hal yang wajib, maka boleh diberikan kepada mereka
dan kepada selain mereka. Jadi orang kafir boleh diberi sedekah. Walakin kullama kanat anfa'u naf'an 'aman aw khasan fahiya akmal. Akan tetapi ketika zakat atau sedekah itu lebih bermanfaat, ya, lebih besar manfaatnya secara umum atau secara khusus, maka itu lebih sempurna. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sa'ala an-nasa amwalahum takaththuran fa innama yas'alu jamran falyastaqil aw liyastakthir. Ya, Nabi SAW mencela orang-orang yang meminta-minta. Barang siapa meminta harta manusia untuk memperbanyak hartanya, perhatikan, untuk memperbanyak hartanya, bukan untuk kebutuhan dia, ya, yang sangat dia butuhkan, maka sungguh dia meminta bara api. Maka hendaknya dia mempersedikit dalam meminta-minta atau memperbanyak dalam meminta-minta. Ya, silakan. Wa qala li Umar radhiyallahu ta'ala anhu ma ja'aka min hadzal mal wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fakhudhu wa ma la fala tattabi'hu nafsuk. Ya. Apa yang datang kepadamu dari harta ini dan engkau tidaklah musyrif, yakni sangat menginginkan, tamak, ya, dan engkau tidak memintanya, maka ambillah. Adapun ya, kalau engkau sangat menginginkan, bukan merupakan kebutuhanmu, dan kamu meminta-mintanya, janganlah engkau ikuti hawa nafsumu. Baik, maka di sini ada celaan terhadap orang-orang yang meminta-minta harta dalam keadaan dia tidak membutuhkan atau dia ingin memperbanyak hartanya daripada orang lain. Ya. Maka ketika ada harta yang datang, kita tidak, istilahnya tidak menginginkannya, tidak mengira-ngiranya, tiba-tiba ada orang memberi, maka tidak mengapa kita ambil. Baik, selesai kaitannya dengan kitab zakah. Insyaallah taala di kesempatan yang mendatang, ya, ini sangat tepat sekali kaitannya dengan kitab siam, yang mana sekitar 3 bulan lagi kita akan menghadapinya. Tayyib, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.